Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep arbitrase tahkim dalam hukum Islam. Konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Dalam studi hukum Islam, arbitrase dipadankan dan dikenal dengan sebutan tahkim. Arbitrase atau tahkim menurut bahasa Arab adalah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Dalam pengertian istilah tersebut bahwa dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka itu. Arbitrase dalam tradisi hukum Islam memiliki akar sejarah panjang yang berasal dari masa Arab pra-Islam. Pada masa itu, cara yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah melalui arbiter atau hakam sebagai juru pisah dari masing-masing kabilah. Setiap terjadi sengketa disepakati untuk diselesaikan melalui arbiter yang dipilih dari anggota masing-masing kabilah yang bersengketa secara ad hoc atau metode penyelesaian sengketa yang dirancang khusus dan tidak terikat dengan badan arbitrase. Contoh konsep arbitrase tahkim yang ada di Indonesia yaitu ketika dua pihak dalam kontrak bisnis mengalami perselisihan, mereka dapat sepakat untuk menunjuk seorang arbiter atau hakam dari arbitrase syariah nasional atau Basyarnas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan keputusan arbiter mengikat kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilatul Hasanah sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang poin B, yaitu validitas dan yuridiksi arbitrase dalam hukum Islam. Berdasarkan kajian yuridis historis maupun sosiologis keislaman dapat dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma ulama. Terdapat sejumlah argumentasi tentang keharusan adanya lembaga arbitrase Islam, seperti halnya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Dari segi kajian yuridis formal keislaman menunjukkan bahwa keharusan dan keberadaan lembaga arbitrase Islam yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban. Sumber hukum yang mengharuskan adanya lembaga arbitrase Islam yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keharusan dan keberadaan lembaga arbitrase keislaman terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan surat An-Nisa ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Memona Adis. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penyampaian poin B dari pemateri kedua. Nah, dari kedua ayat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa lembaga hakam, kalau kita lihat dari perspektif hukum Islam atau badan arbitrase dalam perspektif hukum positif ini, merupakan sebuah kebutuhan yang dimana hal itu untuk menyelesaikan sengketa umat ataupun masyarakat, yang dimana hal itu berada di dalam ruang lingkup ukhuwah Islamiyah. Nah, bahkan jika kita lihat pada surat Al-Hujurat ayat 9 itu disebutkan apabila ada salah satu dari keduanya melakukan pelanggaran, maka harus diberi sanksi dengan jalan upaya paksa. Apabila pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan badan klausula perjanjian para pihak atau putusan badan arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis. Nah, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau Basarnas ini sebagai lembaga arbitrase Islam dengan status badan hukum yayasan, diberi atau mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis para pihak sesuai dengan peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, hal itu terlihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, tepatnya yaitu pada pasal 3 ayat 1, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibolehkan melalui lembaga arbitrase, dan hal demikian juga sama diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnail Syarifah. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan sedikit tentang sejarah, landasan, dan kekuatan hukum arbitrase syariah. Secara umum, ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga Basarnas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua yaitu SK MUI Majelis Ulama Indonesia, SK Dewan Pimpinan MUI tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian yang terakhir yaitu Fatwa DSN MUI, semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia perihal hubungan muamalah perdata senantiasa diakhiri dengan ketentuan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.